Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Nasution. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, jurusan KPI. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing dan analisis isi. Nah, yang pertama, analisis framing. Analisis framing ini adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing ini merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar, atau foto dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khayalak. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas, peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti merupakan proses konstruksi realitas dimaknai dengan dikonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengenai dalam pikiran khayalak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Analisis framing sebagai suatu metode analisis teks banyak mendapat pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Dari sosiologi terutama sumbangan pemikiran Peter Libether dan Erving Goffman, sedangkan teori psikologi terutama berhubungan dengan skema dan kognisi. Nah, analisis framing memiliki banyak model, yang antaranya lain model Murray-Edelman, Robert N. Edman, William Agamson maupun Jongdan Van dan Gerald Mankowski. Murray-Edelman mengatakan bahwa komunikasi yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi pemakaian perspektif dengan menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Yang kedua, tentang analisis isi. Analisis ini ialah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif. Menurut Harold Laswell, analisis seperti ini disebutkan dengan semantik kuantitatif. Peneliti dapat belajar banyak tentang masyarakat dengan menganalisis koran, majalah, program televisi, dan atau alat musik. Para peneliti yang menggunakan analisis isi tidak mempelajari orang-orang, tetapi mempelajari komunikasi yang diciptakan oleh orang tersebut. Teknik ini terutama dipakai di dalam bidang publistik, psikologi sosial, dan ilmu politik. Nah, selain itu, analisis isi juga digunakan untuk mengukur perubahan budaya dan mempelajari berbagai aspek budaya. Sosiologi juga menggunakan sebagai cara tidak langsung untuk menentukan bagaimana kelompok-kelompok sosial dipandang. Misalnya, mereka akan meneliti bagaimana orang Afrika digambarkan dalam acara televisi, atau bagaimana perempuan digambarkan di dalam iklan. Nah, kekuatan analisis isi sebagai metode penelitian adalah tidak menimbulkan efek pada subjek yang diteliti dan relatif mudah untuk mendapatkan akses ke sumber media. Sementara itu, hal yang ingin diteliti terbatas. Hal ini dikarenakan analisis isi hanya berdasarkan pada komunikasi massa saja. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.